Saudaraku, mari kita bersama-sama menulis sholawat kepada Nabi Muhammad di kolom komentar ini. Setiap sholawat yang kita panjatkan adalah bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Semoga dengan istiqomah kita mengirimkan sholawat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan kita, melancarkan rizki yang kita harapkan, serta memberikan berkah dan rahmatnya dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Rani duduk diam di dapur yang sempit, mengaduk nasi sisa semalam. Di kompor, sayur bayam sudah mendidih, tapi isiannya hanya air, garam, dan sedikit daun yang masih bisa diselamatkan dari kulkas kecil yang sudah berkarat di sisi pintu. Pagi itu panas, seperti biasa di Surabaya. Tapi keringat yang menetes dari pelipis Rani bukan hanya karena suhu. Kepalanya berat memikirkan utang yang terus membengkak. Setiap kali ponselnya berbunyi, jantungnya berdegup kencang. Bukan karena kabar baik, tapi karena takut, debt collector lagi. Sudah 3 hari ini Rani menerima pesan ancaman. Nada sopan awalnya, berubah jadi kasar. Mereka tahu tempat tinggalnya. Tahu nomor sekolah anaknya. Bahkan ada yang kirim foto rumah mereka malam hari. Rani gemetar saat membacanya, namun tak berani menghapus pesan itu. Bukti, jika nanti harus melapor. Meski dalam hati, ia tahu, tak ada tempat mengadu. Semua orang hanya akan bilang, kenapa nggak pisah aja dari suamimu? Tapi bagaimana bisa? Dika masih terlalu kecil. Dan meskipun Arman sudah berubah menjadi sosok asing yang ia benci, Rani tetap tidak bisa menanggalkan rasa takut tentang masa depan anaknya. Bagaimana kalau Arman rebut hak asuh? Bagaimana kalau dia makin jadi? Bagaimana kalau semuanya malah lebih buruk? Arman keluar dari kamar dengan kemeja yang kusut dan celana jeans belel. Wajahnya terlihat lebih segar, mungkin karena sempat tidur nyenyak setelah menang sedikit semalam. Kadang keberuntungan datang, dan Arman bisa membawa pulang sedikit uang. Tapi itu tak pernah cukup untuk menutupi kekacauan yang ia buat sebelumnya. Aku keluar dulu, katanya singkat. Rani hanya mengangguk, tidak mau bertanya. Setiap pertanyaan sekarang hanya memancing keributan. Dan Rani sudah kehabisan tenaga untuk menangis atau membela diri. Setelah Arman pergi, rumah terasa sepi. Dika masih bermain di luar bersama anak tetangga, tertawa-tawa tanpa beban. Suara tawa anaknya adalah satu-satunya suara yang masih bisa menghangatkan dada Rani. Tapi justru karena itulah, rasa bersalah makin menjadi. Ia duduk di lantai ruang tamu, menatap dinding yang mulai mengelupas. Di pojok, ada sisa koper tua, bekas pakaian kerja Arman sebelum ia dipecat. Rani menunduk, teringat masa-masa awal pernikahan mereka. Arman dulu pria yang lembut. Tak banyak bicara, tapi rajin. Mereka dulu bahagia, tinggal di kontrakan kecil dengan impian sederhana. Tapi semuanya berubah cepat. Ketika Arman kehilangan pekerjaannya karena perusahaan tempatnya bekerja bangkrut, dunia mereka ikut ambruk. Awalnya Arman masih mencari kerja. Tapi tekanan, gengsi, dan akhirnya pergaulan membuatnya mengenal dunia cepat kaya, judi online. Lalu pinjol. Rani tak tahu persis kapan semuanya mulai hancur. Tapi ketika Arman mulai berbohong, mengambil uang tanpa izin, menjual barang rumah, bahkan diam-diam gadai surat rumah orang tuanya, saat itulah semuanya berubah jadi neraka. Rani pernah mencoba bicara, pernah menangis, memohon. Tapi yang ia dapat hanya kemarahan. Suatu malam, ketika Rani memaksa Arman berhenti dan menyodorkan nomor kontak Ustadz untuk minta bantuan, Arman menamparnya. Itu pertama kalinya. Dan bukan yang terakhir. Namun yang paling menyakitkan bukan pukulannya, melainkan ketidakpeduliannya terhadap anak mereka. Malam-malam Dika demam, Arman malah sibuk bermain slot online. Ketika Rani minta uang untuk beli obat, Arman marah karena kalah taruhan. Semua perhatian, semua cinta, semua tanggung jawab, seolah habis ditelan oleh layar ponsel dan suara denting digital dari aplikasi judi. Rani menghela napas panjang. Ia bangkit dan masuk ke kamar. Di sana, ada kaleng kecil tempat ia menyimpan sisa uang hasil kerja tambahan. Tidak banyak, hanya ratusan ribu. Uang dari kerja lembur di kantor, uang simpanan dari sisa belanja harian, dan hasil freelance jadi SPG rokok akhir pekan. Semua dikumpulkan sedikit demi sedikit. Ia tidak bilang pada Arman soal uang ini. Kalau sampai tahu,
Pasti akan habis juga. Rani bahkan menyembunyikan kaleng itu di bawah tumpukan pakaian bekas yang sudah tak muat. Ia tahu, ini satu-satunya harapan untuk bertahan. Pukul 10 siang, Rani berangkat kerja. Ia titipkan Dika pada tetangga sebelah, Bumia, ibu dua anak yang sudah seperti kakaknya sendiri. Bumia tahu semua masalah rumah tangga Rani, tapi tak pernah menghakimi. Mereka sama-sama perempuan yang mencoba bertahan. Di angkot menuju kantor, Rani bersandar lelah. Ia melihat iklan besar di pinggir jalan. Gambar perempuan cantik memegang rokok dengan senyum lebar dan tulisan besar, "Kebebasan ada di tanganmu." Rani menatap iklan itu dengan getir. Bebas, kata yang terasa asing sekarang. Ia bukan lagi perempuan bebas. Ia hanya boneka dalam dunia yang terus menekan dari segala sisi. Di kantor, Rani bekerja seperti biasa. Menginput data, mengangkat telepon, mengarsip dokumen. Senyum di wajahnya palsu, tapi sudah ia latih bertahun-tahun. Teman-teman kantor menganggapnya perempuan kuat. Tapi tak ada yang tahu betapa sering ia ingin menghilang saja. Waktu makan siang, Rani duduk sendiri di ruang pantry. Membuka bekal sederhana, nasi dan tempe goreng. Di ponselnya, masuk notifikasi dari grup freelance SPG. Ada tawaran kerja di event rokok minggu depan, bayarannya cukup besar. Lokasi di Mall Galaxy. Tapi harus pakai seragam pendek dan berdandan. Rani tak suka, tapi ia butuh uang. Dengan tangan gemetar, ia ketik, "Saya ambil." Setelah jam kantor usai, Rani tak langsung pulang. Ia pergi ke minimarket, membeli 1 bungkus obat batuk untuk Dika. Kemudian, ia berjalan kaki menyusuri jalan menuju rumah. Matahari mulai tenggelam, jalanan ramai, tapi hatinya kosong. Di tikungan menuju rumah, ia dihampiri pria asing. Berjaket hitam, memakai helm. "Bu Rani?" tanyanya. Rani mengangguk perlahan, "Waspada, saya dari PT Dana Kilat. Suami ibu ada tunggakan. Tolong sampaikan, ini surat peringatan terakhir. Kalau tidak ada pembayaran minggu ini, kami proses ke jalur hukum." Pria itu menyerahkan amplop, lalu pergi tanpa banyak bicara. Rani berdiri di sana beberapa detik, menatap kertas di tangannya. Lututnya lemas. Ia buka perlahan. Jumlahnya 12 juta. Hanya dari 1 aplikasi. Air matanya menetes. Ia tak peduli orang melihat. Ia berjalan pulang dengan pandangan kabur, dada sesak. Sesampainya di rumah, Dika langsung menyambut dengan pelukan kecil. "Mama, tadi aku gambar pohon besar. Mau lihat?" Rani memeluk Dika erat. Terlalu erat. Seakan anak itu adalah satu-satunya yang menjaga akalnya tetap utuh. Malam itu, Arman pulang tanpa bicara sepatah kata pun. Ia langsung masuk kamar, mengunci diri, dan tertawa pelan sambil menatap ponselnya. Mungkin menang lagi. Rani duduk di dapur, menatap kosong ke arah wastafel. Di dalam hatinya, ada suara yang semakin keras. Suara yang berkata bahwa ini sudah terlalu jauh. Bahwa ia harus pergi, bahwa ia harus menyelamatkan anaknya. Tapi kemana? Bagaimana? Angin pagi masih membawa sisa embun dari pohon-pohon yang tersisa di kampung pinggiran kota Surabaya. Udara tidak lagi segar seperti dulu. Terlalu banyak kendaraan, terlalu banyak asap, dan terlalu banyak beban di hati Rani. Rani bangun lebih pagi dari biasanya. Matahari belum naik, tapi tubuhnya sudah terlatih untuk bergerak meski lelah belum hilang. Ia ke kamar mandi membawa ember kecil. Di dalam kamar, Dika masih tidur pulas, napasnya berat karena batuk yang belum juga sembuh. Rani memandangi wajah anaknya beberapa saat, lalu beranjak, menyiapkan sarapan seadanya. Di meja makan kecil, hanya ada nasi putih dan sambal terasi. Rani mengaduk pelan. Sejak 3 bulan terakhir, menu rumah tak pernah berubah banyak. Lauk hanya datang jika Bumia, tetangga sebelah, membagi makanan sisa dari rumahnya. Rani merasa malu. Tapi rasa malu kalah oleh lapar dan tanggung jawab. "Ma, aku mimpi kita naik kapal," ujar Dika sambil mengucek matanya dan berjalan ke dapur. Rani tersenyum lemah. "Kapal? Kemana?" "Ke pulau. Ada pasir putih, airnya biru, terus ada es krim di mana-mana," kata Dika sambil tertawa kecil. Rani menunduk. Hatinya remuk. Dika tak tahu
bahwa satu-satunya kapal yang mungkin bisa mereka tumpangi adalah kapal yang tenggelam. Setelah menyuapi Dika dan memberinya obat, Rani bersiap berangkat kerja. Pagi itu, dia tidak menitipkan Dika ke Bumia. Ia membawa anaknya ke kantor. Karena hari Sabtu, hanya sebagian staf masuk. Rani tahu, hari itu aman membawa anak. Di dalam angkot, Dika duduk di pangkuan, menggenggam boneka kecil kesayangannya. Rani menatap keluar jendela, memikirkan utang yang makin menumpuk dan gaji yang tidak akan cukup menutupi semuanya. Setibanya di kantor, Rani langsung membuka laptop, menyelesaikan laporan mingguan. Di sela-sela mengetik, ia mencuri pandang ke ponselnya. Ada pesan dari Bu Lilis, koordinator SPG freelance. Isinya singkat, event rokok minggu depan fix ya, seragam sudah dikirim ke alamat rumah kamu. Jangan telat ya. Makeup sendiri. Rani menarik napas panjang. Ia membayangkan lagi dirinya berdiri di tengah kerumunan, memakai seragam ketat dan senyum dipaksakan, menyapa pelanggan laki-laki yang terkadang melempar candaan murahan. Tapi ia tahu, pekerjaan itu memberi uang 2 kali lipat dari gaji kantornya. Menjelang siang, Dika mulai rewel. Rani mengajaknya keluar ke taman kecil dekat kantor. Ia duduk di bangku sambil mengipasi anaknya yang lelah. Dari kejauhan, ia melihat seorang ibu lain sedang bermain dengan anaknya, membelikan balon dan makanan ringan. Rani memalingkan wajah. Bukan karena iri, tapi karena ia takut air matanya jatuh di depan Dika. Saat malam tiba, Rani kembali ke rumah. Arman belum pulang. Rumah gelap dan sunyi. Ia memberi makan Dika, menyuapinya perlahan, lalu menidurkannya. Ketika semua telah sepi, Rani duduk sendiri di ruang tamu. Lampu remang membuat bayangan di dinding tampak seperti sosok-sosok asing. Tapi Rani sudah tidak takut pada bayangan. Ia lebih takut pada kenyataan. Ponselnya berbunyi. Nomor tak dikenal. Bu Rani, suara seorang perempuan. Ya. Dengan siapa? Saya dari Aisyah Freelancer Hub. Kami menerima lamaran ibu minggu lalu. Maaf baru menghubungi, ini soal lamaran SPG tambahan untuk event besar di bulan depan. Oh, ya, benar. Saya melamar. Bagaimana hasilnya? Kami pertimbangkan, Bu. Tapi ada satu lowongan baru. Bukan SPG, tapi pekerjaan khusus. Gajinya besar. Kami belum bisa ceritakan detail di telepon. Tapi jika Ibu serius ingin bekerja, silakan datang ke kantor besok pagi. Kami akan beri informasinya langsung. Rani sempat terdiam. Lowongan baru? Gaji besar? Ada syarat khusus? Tidak terlalu. Tapi banyak yang sudah mundur. Lokasinya di luar kota sedikit, tapi masih sekitaran Surabaya. Bapak yang punya rumah cukup unik. Bukan tipe orang yang mudah bekerja sama. Rani menelan ludah. Tapi nalurinya mendorong untuk tahu lebih lanjut. Baik, besok saya ke sana. Malam itu, Rani tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit sambil berpikir. Mungkin ini jalan keluar. Mungkin ini satu-satunya kesempatan untuk mengumpulkan cukup uang, menceraikan Arman, dan memulai hidup baru bersama Dika. Tapi suara lain dalam dirinya berbisik, bagaimana kalau ini jebakan? Bagaimana kalau malah jadi lebih buruk? Tapi bukankah selama ini hidupnya sudah cukup buruk? Esok paginya, Rani meninggalkan Dika di rumah Bumia dan pergi ke alamat yang diberikan. Kantor kecil di daerah Rungkut. Ia menunggu di ruang tunggu bersama 2 perempuan lain, tapi hanya namanya yang dipanggil. Seorang perempuan paruh baya membawanya masuk ke ruangan. Nama saya Bu Yulia. Saya kepala pengelola dari pihak ketiga yang mencarikan asisten rumah tangga untuk klien spesial kami. Rani mendengarkan dengan saksama. Klien kami ini tinggal di wilayah Candi Lontar. Rumah besar, tapi agak tua. Pria yang tinggal di sana sendirian. Namanya Pak Wiryo. Dulu pernah kerja sebagai pengusaha rempah. Kecelakaan membuat wajahnya rusak parah. Sejak itu dia menarik diri dari dunia luar. Rani tetap diam. Rumor di sekitar agak tidak enak. Banyak yang bilang dia pernah pakai ilmu hitam. Tapi saya rasa itu cuma cerita kampung. Fakta sebenarnya, sudah 5 orang asisten berhenti dalam waktu 2 bulan. Mereka bilang suasana rumahnya aneh. Tapi dia tidak pernah berbuat jahat. Tidak pernah menyentuh,
Tidak pernah bicara kasar. Hanya gaji? Tanya Rani singkat. 30 juta rupiah sebulan. Cash. Dengan kontrak kerja minimum 3 bulan. Tempat tinggal disediakan. Libur seminggu sekali. Pekerjaan hanya bersih-bersih rumah, masak, dan belanja bahan makanan. Rani terdiam. Ia tak bisa percaya. Angka itu terlalu besar. Kalau saya mau, kapan mulai? Tanyanya. Besok. Kami butuh jawaban hari ini. Rani merasa dunia berputar. Ia bayangkan bisa membayar semua utang, meninggalkan Arman, menyewa rumah kontrakan kecil untuk Dika, menyekolahkan anaknya di tempat yang lebih baik. 3 bulan berarti 90 juta. Bahkan kalau dipotong biaya harian, masih cukup banyak tersisa. Tapi, bagaimana kalau rumor itu benar? Namun suara kecil di hatinya berbisik lagi, tak ada yang lebih menakutkan daripada hidup yang sekarang. Rani menatap Bu Yulia, dan dengan suara tegas ia berkata, "Saya ambil." Pagi itu langit Surabaya tampak suram. Matahari seperti enggan keluar, tertutup awan kelabu yang menggantung rendah. Suasana itu selaras dengan perasaan Rani, yang kini berdiri di depan sebuah rumah besar dengan pagar besi tinggi dan cat hitam yang mulai mengelupas. Jalanan di sekitar sunyi. Tak ada warung, tak ada anak bermain. Hanya suara gesekan daun dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Rumah Pak Wiryo terletak di ujung gang besar di kawasan Candi Lontar. Tidak jauh dari pusat kota, tapi terasa seperti dunia lain. Bangunannya tinggi, model kolonial tua, dengan jendela besar yang tertutup tirai tebal. Pagar setinggi dada manusia memisahkan rumah itu dari luar. Di atas gerbang, ada kamera CCTV kecil yang mengawasi diam-diam. Rani menggenggam koper kecil berisi pakaian dan barang pribadinya. Dika sudah ia titipkan pada Bu Mia untuk beberapa hari ke depan, dengan alasan dinas luar kota. Ia tidak ingin membuat siapapun cemas, apalagi menjelaskan terlalu banyak hal yang ia sendiri belum pahami. Setelah menekan bel, ia menunggu beberapa saat sebelum pintu pagar terbuka secara otomatis. Tidak ada suara, hanya bunyi kecil seperti engsel tua. Rani melangkah masuk. Halaman rumah ditumbuhi rumput liar, namun tertata. Ada 2 pohon ketapang di kiri kanan, dan sebuah bangku besi tua menghadap ke taman kecil yang sunyi. Pintu utama terbuka pelan. Dari dalam muncul seorang pria parubaya dengan seragam rapi warna abu-abu. Wajahnya dingin, tapi bukan menyeramkan. "Bu Rani?" tanyanya singkat. Rani mengangguk. "Saya Sarman. Saya penjaga rumah ini. Ikuti saya." Tanpa banyak kata, Rani mengikuti Sarman masuk ke dalam. Aroma kayu tua dan debu langsung menyergap begitu mereka melewati ambang pintu. Ruangan besar dengan langit-langit tinggi menyambutnya. Dinding penuh lukisan tua, beberapa mulai mengelupas warnanya. Di sudut ruang tamu, ada piano tua yang tertutup kain putih. Rani menatap sekeliling dengan rasa penasaran dan was-was. Rumah ini seperti berhenti di masa lalu. Sunyi, namun tak kosong. Seolah menyimpan banyak cerita. Bapak di kamar. Beliau tidak suka diganggu pagi-pagi. Tugas ibu hanya bersih-bersih, masak, dan belanja bahan sesuai catatan. Tidak perlu berbicara jika tidak perlu. Jangan masuk kamar beliau kecuali dipanggil. Dan jangan naik ke lantai 3. Lantai itu tertutup, jelas Sarman datar. "Lantai 3? Tanya Rani spontan. Sarman menoleh pelan, tatapannya menajam. "Tidak perlu tanya banyak. Jalani saja pekerjaanmu. Kalau 3 bulan bertahan, ibu akan pulang dengan uang banyak. Kalau tidak tahan, pulang besok pun tak ada yang melarang." Rani menelan ludah. Ia mengangguk. Sarman mengantar ke kamar kecil di sisi kanan rumah. Kamarnya sederhana, tempat tidur tunggal, lemari kayu, meja kecil, dan jendela menghadap taman belakang. Di atas meja sudah disiapkan seragam rumah, baju kerja polos warna krem dan celemek putih. "Mulai besok, jam 6 pagi ibu sudah mulai bersih-bersih. Saya akan beri jadwal harian. Makan siang jam 1. Makan malam jam 7. Setelah itu, dilarang berkeliaran di dalam rumah." "Kenapa?" tanya Rani lirih. Sarman menatap tajam. "Ikuti aturan. Itu saja." Setelah Sarman pergi, Rani duduk di tepi ranjang, menarik napas panjang.
Ia menggenggam ponsel, membuka foto Dika. Anak itu tersenyum, dengan krayon di tangan dan gambar sederhana di kertas lusuh. Rani memejamkan mata. 3 bulan. Ia hanya perlu bertahan 3 bulan. Hari pertama berjalan kaku. Rani mengikuti semua instruksi Sarman. Menyapu ruangan demi ruangan, mengepel lantai, membersihkan debu dari perabotan tua. Rumah itu besar dan penuh ruangan, tapi sebagian besar tertutup. Ada satu ruang kerja di lantai 2 yang tak boleh disentuh. Kamar Pak Wiryo pun selalu tertutup rapat. Rani hanya bertemu sekali saat ia datang ke ruang makan dengan kepala sedikit tertunduk. Pak Wiryo duduk di kursi roda. Wajahnya tertutup sebagian dengan masker kain hitam. Kulit di sekitar mata terlihat seperti terbakar. Matanya redup, namun tajam. Ia tidak berkata apa-apa. Hanya mengangguk singkat melihat kehadiran Rani, lalu kembali menatap makanannya. Sarman yang menyajikan hidangan. Rani hanya berdiri di sudut ruangan, menunggu aba-aba untuk kembali ke dapur. Malam hari, Rani kembali ke kamar, duduk dalam diam. Ia menulis di buku kecil miliknya, catatan harian sederhana. Hari ini tidak ada yang aneh, hanya suasana rumah yang terlalu sunyi. Tapi entah kenapa, saat malam semakin larut, ia merasa seperti ada suara langkah di langit-langit. Bukan suara tikus. Lebih berat. Teratur. Seolah seseorang sedang berjalan pelan. Rani menggenggam selimut, memejamkan mata, dan memaksa diri tidur. Ia harus kuat. Hari kedua, Rani mulai terbiasa. Ia hafal letak sapu, alat pel, lemari bahan makanan. Ia mulai tahu bahwa Pak Wiryo hanya makan 3 kali sehari, tidak minum kopi, dan menyukai sayur bening serta nasi merah. Sarman tetap menjaga jarak. Ia hanya bicara seperlunya, tidak pernah tersenyum. Tapi Rani mulai melihat sesuatu yang ganjil. Setiap sore, sebelum matahari terbenam, Sarman naik ke lantai 3 membawa nampan kecil. Ia tidak pernah membiarkan siapapun melihat isinya. Dan setiap selesai naik, wajahnya terlihat lebih pucat, lebih tegang. Rani beberapa kali mencoba mengintip, tapi Sarman sangat cepat dan selalu waspada. Suatu malam, saat Rani hendak ke dapur mengambil air, ia mendengar suara dari atas. Seperti bisikan, atau doa dalam bahasa yang tidak ia kenal. Rani berdiri kaku di tengah lorong, jantungnya berdetak cepat. Ia tahu ia tidak boleh di luar kamar, tapi rasa ingin tahunya membuat kaki tetap tertancap di lantai. Suara itu berhenti. Lalu, dari tangga muncul bayangan samar. Bukan Sarman. Bayangan itu tinggi, bergerak pelan, dan menghilang di balik dinding. Rani langsung masuk ke kamar, mengunci pintu, dan menahan napas. Matanya menatap langit-langit. Tidak ada suara lagi, tapi jantungnya masih berpacu. Keesokan harinya, ia memberanikan diri bertanya pada Sarman. "Pak, di lantai 3 itu ada siapa?" Sarman berhenti di tempat, lalu menoleh perlahan. Tatapannya dingin. "Saya sudah bilang, jangan bertanya." "Tapi semalam saya lihat." Sarman mendekat 1 langkah. "Kalau kamu tidak bisa taat, kamu boleh pergi sekarang. Masih ada jalan keluar." Rani menunduk, bibirnya gemetar. Tapi ia tidak berkata apa-apa lagi. Hari demi hari, rasa takut dan penasaran tumbuh bersamaan. Rumah itu bukan hanya tua, tapi juga seperti menyimpan luka yang dalam. Rani bisa merasakannya. Ia tak tahu dari mana datangnya perasaan itu, tapi setiap melewati lorong gelap atau membuka pintu ke ruang lama, udara berubah. Lebih dingin, lebih berat. Namun di balik semua itu, ada yang berubah dalam dirinya. Ia mulai merasa lebih tenang saat melihat nominal tabungan bertambah. Transfer dari agensi lancar setiap minggu. Ia mulai mencatat rencana, berapa biaya cerai, kontrakan murah, sekolah Dika. Ia bahkan mulai mencari pengacara lewat ponsel bututnya. Ia tak lagi gentar pada Arman. Tak lagi takut pada hidup yang hancur. Kini ia hanya takut kalau gagal keluar dari rumah ini. Suatu malam, listrik padam. Rani sedang di dapur. Lampu tiba-tiba mati, membuat ruangan gelap total. Ia berdiri diam, hanya suara detak jam dan hujan yang mulai turun dari luar rumah. Lalu terdengar ketukan. Dari arah tangga. Rani menahan napas. Ketukan itu pelan, seperti mengetuk kayu.
Ia melangkah mundur. Lampu darurat tidak menyala. Hanya cahaya petir dari luar jendela yang sesekali menyibak bayangan. Ketika petir menyambar lagi, ia melihatnya. Sosok di listrik pada malam itu membuat dunia seolah berhenti. Di dalam rumah besar itu, gelap bukan sekadar ketiadaan cahaya, tapi bayangan dari masa lalu yang tiba-tiba bangkit. Petir menyambar sesekali, menampakkan lorong-lorong tua dengan dinding lembab dan lukisan-lukisan kusam yang menatap seolah hidup. Rani berdiri membeku di dekat dapur, tangan meraba dinding mencari pegangan. Ketukan samar dari tangga masih terdengar. Lalu langkah perlahan. Bukan langkah kaki Sarman. Suaranya lebih berat, dan ritmenya lambat, seperti seseorang yang sedang ragu atau menyeret luka lama. Tiba-tiba, sebuah cahaya kecil muncul. Sarman membawa lampu minyak dari belakang. Wajahnya tampak tegang. Kembali ke kamar, katanya cepat. Jangan keluar sampai pagi. Tapi itu siapa di tangga? Jangan bertanya. Sekarang, Bu Rani, suaranya lebih keras dari biasanya. Rani menggigit bibir, lalu berlari kecil kembali ke kamarnya. Ia menutup pintu dan mengunci rapat. Hatinya bergemuruh. Malam itu, ia tidak tidur. Tapi sesuatu dalam dirinya berubah. Bukan hanya takut, tapi penasaran dan kasihan. Esok paginya, listrik menyala kembali. Rumah terasa kembali seperti biasa. Rani tetap bekerja seperti biasa, meski matanya sembab karena kurang tidur. Saat ia sedang menyapu ruang tengah, suara roda kursi terdengar dari lorong. Pak Wiryo muncul untuk pertama kalinya tanpa ditemani Sarman. Tubuhnya ringkih, tapi sorot matanya berbeda. Tidak sesuram biasanya. Bu Rani, katanya pelan. Rani menoleh, sedikit terkejut. Ia tidak biasa dipanggil langsung. Ya, Pak? Ayo duduk sebentar. Rani ragu. Tapi kemudian ia mengangguk dan duduk di kursi seberang pria itu. Wajah Pak Wiryo masih tertutup masker kain, hanya mata dan keningnya yang terlihat. Tapi suara yang keluar kini lebih lembut, lebih manusiawi. Sudah berapa lama kamu di sini? Masuk minggu ketiga, Pak. Sudah melihat yang seharusnya tidak kamu lihat. Rani menunduk, tidak menjawab. Tapi Pak Wiryo mengangguk, seolah mengerti. Saya tidak akan memarahimu. Justru saya ingin kamu tahu. Rani menatapnya, masih belum mengerti arah pembicaraan ini. Saya dulu lelaki yang terlalu mencintai pekerjaan. Sibuk membangun bisnis. Pulang malam. Kadang berhari-hari tak menengok rumah. Istri saya selalu menunggu. Ia setia, lembut, dan sabar. Tapi saya tak pernah betul-betul hadir. Napasnya berat. Tangannya menggenggam lengan kursi roda kuat-kuat. Suatu malam, dia demam tinggi. Dan saya sedang di luar negeri. Ia menunggu saya pulang. Tapi saya datang saat semuanya sudah terlambat. Ia meninggal di kamarnya. Sendirian. Rani terdiam. Dadanya seperti ditekan. Saya hancur. Tak bisa menerima. Rumah ini dulu penuh canda. Tapi setelah kepergiannya, hanya sunyi yang tinggal. Ia menunduk sejenak. Saya melakukan hal-hal bodoh. Saya datang ke orang-orang yang menjanjikan bisa berbicara dengan arwah. Saya pakai jalan yang tidak seharusnya. Dan sebagai balasannya wajah saya berubah. Seolah Allah ingin saya merasakan dosa yang saya buat. Bukan luka fisik yang menyiksa saya, tapi rasa bersalah yang tak pernah pergi. Rani kini menatap pria itu dengan perasaan bercampur, iba, kagum, takut, dan entah kenapa rasa dekat. Lalu kenapa saya di sini? Tanya Rani pelan. Pak Wiryo terdiam lama sebelum menjawab. Karena kamu mengingatkan saya pada istri saya. Caramu berjalan, caramu menatap langit saat lelah, caramu menyuapi anakmu dalam foto itu. Rani terkejut. Ia lupa bahwa ia pernah menaruh foto kecil Dika di meja kamar. Saya tahu kamu hidup dalam penderitaan yang hampir sama. Tapi kamu tidak menyerah. Kamu memilih bertahan. Kamu tidak pernah mengeluh. Tangannya meraih sesuatu dari saku. Sebuah kunci kecil. Ini, untuk kamarmu. Mulai malam ini, kamu tidak perlu kunci dari dalam. Rumah ini tidak akan menyakitimu. Aku tidak akan menyakitimu. Rani merasa air matanya mengalir pelan.
Ia tidak tahu kenapa. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa dilihat, didengar, dihargai. Beberapa hari berlalu. Rani dan Pak Wiryo mulai berbicara setiap sore. Obrolan ringan tentang buku, makanan, anak-anak. Wajah Pak Wiryo tetap tertutup masker, tapi Rani tak lagi mempedulikan. Ia mendengarkan ceritanya, dan dalam hati perlahan tumbuh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Di satu sore yang mendung, Pak Wiryo berkata, "Kalau kamu mau, setelah semua ini, aku ingin kamu tinggal di sini, bersama anakmu. Aku ingin menebus hidupku yang dulu, menjadi ayah bagi anakmu, menjadi suami yang tidak pernah sempat aku jadi." Rani menatapnya lama. Dunia seperti berhenti berputar. Ia tidak tahu harus menjawab apa, tapi hatinya terasa damai. Malam itu, ia menatap langit dari jendela kamar. Dalam diam, ia berdoa, bukan dengan kata-kata, tapi dengan air mata. Ia memohon petunjuk pada Allah. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa dijawab. 2 minggu kemudian, Rani pulang ke rumah lamanya. Ia menatap rumah kecil itu dengan perasaan campur aduk. Arman menyambutnya dengan wajah bingung. Tubuhnya kurus, rambut acak-acakan. "Kamu dari mana aja? Uang mana?" Rani menatapnya lurus. "Aku mau cerai." Arman tertawa, lalu marah. Tapi kali ini, Rani tidak gentar. Ia serahkan surat dari pengacara. Semua sudah siap. Ia tak minta harta, hanya hak asuh anak. Dan ia siap memperjuangkannya sampai ke pengadilan. Arman tak bisa berbuat apa-apa. Ia kalah. Rani menang. Bukan karena uang, tapi karena keberanian. 3 minggu kemudian, Rani menikah dengan Pak Wiryo dalam upacara sederhana. Hanya disaksikan oleh Sarman, Bumia, dan Dika. Suasana hangat, damai, dan khidmat. Dika memanggil pria itu, ayah, dengan alami, tanpa paksaan. Malam pertama, mereka tidak langsung masuk kamar. Rani duduk di taman bersama pria yang kini menjadi suaminya, menatap langit malam yang cerah. Bintang-bintang bersinar seperti saksi kebahagiaan yang akhirnya datang setelah badai panjang. "Boleh aku buka masker malam ini?" tanya Pak Wiryo pelan. Rani menatapnya, lalu mengangguk. Ia tak peduli rupa apa di balik itu. Ia hanya peduli pada hati pria itu. Dengan tangan perlahan, Pak Wiryo membuka tali masker. Dan saat kain itu jatuh, Rani ternganga. Wajah itu bukan wajah yang dulu ia lihat. Luka dan bekas terbakar itu menghilang. Kulitnya halus, rahangnya tegas, matanya tajam tapi lembut. Tampan. Bukan hanya tampan, tapi menawan. Rani menutup mulut. "Apa ini, sihir?" Pak Wiryo menggeleng. "Tidak. Ini pengampunan. Mungkin Allah telah mengangkat kutukan itu. Atau mungkin cinta bisa menyembuhkan yang tak bisa disembuhkan oleh waktu." Air mata Rani kembali jatuh. Mereka saling menatap lama, sebelum akhirnya saling memeluk. Di malam itu, 2 hati yang pernah hancur kini menyatu. Tak ada kebohongan, tak ada ketakutan. Hanya cinta yang tumbuh dari luka. Dan dunia, akhirnya, terasa seperti rumah.